saja berupa matrik. Setelah itu, tahap yang kedua, kegiatan yang kedua adalah melakukan identifikasi dan pengumpulan data rekomendasi audit. Di sini kami meninjau kembali laporan hasil audit yang sudah jadi. Kemudian kami menemukan outputnya adalah laporan hasil audit 2024 dan juga rekomendasi audit yang berhasil ditinjau. Setelah itu kami mengkategorikan dan memilih data rekomendasi berdasarkan kriteria tertentu bersama mentor. Di sini outputnya adalah dari rekomendasi yang berbentuk dengan laporan hasil audit tadi, kami kategorikan dan kami pilah dan kami bentuk tabel sementara berupa Excel yang meliputi unit atau fakultas yang teraudit, kemudian temuan, penyebab, dan rekomendasinya. Kemudian kami melakukan pengumpulan data. Setelah data dikumpulkan, kami input ke dalam bentuk Excel seperti yang ada di tayangan. Kemudian kami mengembangkan metrik tindak lanjut rekomendasi audit berbasis Google Spreadsheet dengan cara mendesain struktur metrik di Google Spreadsheet tersebut bersama dengan mentor. Kemudian setelah sudah mendesain, kami melakukan uji coba dan penyempurnaan metrik tindak lanjut rekomendasi audit berbasis Google Spreadsheet. Dengan output adalah catatan hasil simulasi penggunaan metrik dan juga daftar kendala. Setelah itu kami melaksanakan sosialisasi penggunaan metrik tindak lanjut rekomendasi audit dengan tahapan. Yang pertama adalah menyusun materi sosialisasi yang jelas dan mudah dipahami bersama dengan mentor. Outputnya adalah materi sosialisasi tersebut, kemudian beberapa dokumentasi sosialisasi dan pelatihan kepada tim auditor SPI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian outputnya lagi adalah berupa notulen kegiatan sosialisasi. Setelah itu tahapan ke-6 atau kegiatan ke-6 adalah melaksanakan aktualisasi menggunakan metrik tindak lanjut rekomendasi audit berbasis Google Spreadsheet secara nyata. Di sini outputnya adalah dokumentasi saat pendampingan pengisian metrik. Kemudian ada screenshot metrik tindak lanjut Google Spreadsheet. Kemudian kegiatan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan metrik tersebut. Di sini kami monitoring keberhasilan metrik ini untuk menuntaskan tindak lanjut dari hasil LHA yang sudah terbit. Dengan cara kita melihat dari dashboard Google Spreadsheet-nya. Dan evaluasinya adalah berupa beberapa perbaikan pada umpan balik dari pengguna. Kemudian kendala pada saat menjalankan aktualisasi yang berasa sekali itu adalah jadwal aktualisasi ini berbarengan dengan audit interim pertama 2025 sehingga agak keteteran juga untuk melaksanakan aktualisasi. Nah, antisipasi yang kami lakukan adalah menyusun jadwal agar aktualisasi tetap berjalan dan konsultasi dengan mentor di sela waktu audit interim. Kesimpulan dari aktualisasi ini adalah Google Spreadsheet terbukti meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemantauan tindak lanjut audit. Kemudian meningkatkan koordinasi antara auditor dan juga auditi karena dengan spreadsheet auditor dan auditi itu bisa melihat tindak lanjut atau istilahnya grafik dari tindak lanjut rekomendasi LHA yang sudah diterbitkan. Kemudian kami juga memiliki rekomendasi bahwasanya agar metrik ini digunakan secara konsisten. Jadi dimasukkan ke dalam agenda setiap kali ada audit internal, kemudian kolaborasi lintas unit. Jadinya diharapkan Google Spreadsheet ini nantinya bisa berkolaborasi dengan unit IT di UIN Sunan Kalijaga. Begitu, Bu.
Oke, Sekian. terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya. Dipersilakan maksimal dalam waktu 3 menit, Bapak. Monggo, Bapak. Halo, Bapak. Pak Saleh, nyun sewu Pak. Ya. Pak Saleh, nyun sewu, bisa penguatan. Oh ya, oke. Sebentar, Mas. Ya, baik. Terima kasih Ibu Aminah. Izin, Bapak. Dan yang saya hormati penguji dan eh, peserta Latsar ya, wabil khusus Mas Pudu. Ya, Ibu, sebagai penguatan, jadi kami sudah berkoordinasi melakukan pembimbingan tentang apa yang dirancang oleh Mas Pudu ya. Dan bagi kami memang sudah cukup mantap ya dan bisa diaplikasikan untuk pengelolaan hasil pengawasan di lingkungan SP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan hasilnya konkret saya kira. Jadi dari hasil pengawasan yang kita kumpulkan gitu ya, itu di input di sana, kemudian bisa dipantau mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang ditindaklanjuti sebagian dan perlu tindak lanjut berikutnya, dan mana yang sudah selesai. Jadi dengan bantuan apa namanya aplikasi berbasis Excel ini ya, yang dikembangkan oleh Mas Putu, yang menjadikan kami lebih mudah untuk memantau hasil pengawasan yang memang mestinya ditindaklanjuti oleh unit-unit kerja yang menjadi subjek pengawasan. Mungkin itu penguatannya. Terima kasih kepada BDK dan terima kasih kepada penguji dan juga Mas Putu. Matur nuwun, Ibu. Injih matur sembah nuwun Bapak Saleh atas penguatannya dari aktualisasinya Mas Putu. Terima kasih sekali Bapak. Untuk berikutnya dipersilakan kepada Ibu penguji untuk memberikan pertanyaannya. Dipersilakan dalam waktu maksimal 7 menit. Dipersilakan Bunda. Ya, baik, terima kasih Bunda Aminah. Terima kasih Pak Soleh dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tadi telah Sama-sama. memberikan penguatan juga bimbingan kepada saudara Putu Adi Darmawan, calon auditor ahli pertama ya di Satuan Pengawasan Internal UIN Sunan Kalijaga. Kami sudah mendengarkan testimoni dari Bapak bahwa apa yang dilakukan oleh saudara Putu Adi Darmawan ini mantap dan sesuatu yang memang diperlukan di sana. Maka kami sampaikan apresiasi kami kepada saudara Putu Adi Darmawan yang telah menyelesaikan untuk aktualisasi sekaligus laporannya terkait dengan kegiatan ini. Dan izin untuk kami sedikit memberikan masukan. Boleh di-share untuk spreadsheet-nya, Mas? Iya, Bu. Itu kalau mau lihat Coba kami akses sebentar saja, nanti habis itu dihapus. Tulis di situ aja enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi ya saya. Jadi ini Bu, eh, wujudnya. Jadi ini berupa dashboardnya. Jadi ketika nanti apa namanya, misal katakanlah kita coba yang ada itu, yang dua itu, pusat pengembangan bisnis apa coba lihat. pusat pengembangan bisnis. Ya, coba lihat di ini. Nah, di sini ada 3 temuan. Jadi
Ini yang melakukan proses audit temuan ini dari mana? Dari SPI UIN Sunan Kalijaga, Bu. Dari tim Dari tim SPI. SPI-nya. Hmm. Kemudian nanti kan ketika kita sudah menindaklanjuti, nanti tinggal ditentang di sini. Nanti otomatis ini akan berubah menjadi hijau, kemudian yang di dashboard tadi juga akan bertambah. Kan ini tadi TL-nya cuma satu nih. Nah, kemudian nanti ada di sini ada saldo, itu maksudnya yang masih belum di TL. Gitu. Coba lihat yang di pasca sarjana. Ya, boleh. Sekalian aja kalau boleh mengambilkan punya teman yang untuk kelompok ini semua. Ini sebetulnya evidence-nya kan di sini, Bu. Cuman memang saya batasi karena itu kan apa namanya untuk internal saja sebetulnya. Maksudnya pembatasan dari kan kalau di Google Drive itu ada editor, ada cuma ngeliat dan sebagainya. Jadi nanti SPI-nya berapa orang, Mas? Tim SPI. SPI-nya auditornya ada 6, kemudian fokusnya ada 4, kemudian sekretariatnya ada 3. Sekretaris dan juga kepala. Jadi total 13. 13 ya. Itu melakukan audit internal Iya. waktu pelaksanaannya setiap waktu atau Satu semester sekali. Jadi kalau yang terakhir kemarin itu di bulan Juli Agustus. Untuk Januari sampai dengan Juni. Kita laksanakan di bulan Juli sampai dengan Agustus. Itu untuk semua fakultas, Dan semua unit. unit. Ya. Ada enggak dari misalnya dari temuan SPI itu, kira-kira termasuk bagian di situ nggak? Ya. Ada nggak ketika hasil temuan SPI itu disanggah oleh ini? Sebetulnya ada. Misalnya kan kalau sih, Bu. misalnya Irjen ini kan ada ya, sanggah atau betul, apa gitu ya. betul. Ada enggak sanggah? Kalau yang di sini itu kan ketika sudah membuat LHA itu kan nanti ada rapat exit-nya dulu, Bu. Jadi sebelum LHA itu diterbitkan, kami sudah meng-share dulu ke unit dan juga fakultas. Nah, kemudian sanggahan tadi itu nanti di situ. Jadi LHA jadi ditandatangani atau diterbitkan Yang itu sudah betul. Kan enggak masuk sanggahannya. Iya, Ya. terus. Berarti yang ini belum selesai ketika masa itu. Ketika masa audit. Ya. Jadi ini LHA, makanya di sini LHA-nya LHA 2024. Karena kan masa audit 2025-nya masih besok di Januari 2026. Bukan yang semester tadi, semester 1 Juni itu. Semester 1 Juni, iya, cuman kan ini masih belum selesai, Bu, untuk penyusunan LHA-nya. Jadi belum saya masukkan. Jadi yang kami temukan yang sudah ready yang tadi itu LHA 2024. Karena LHA 2024 itu selesai di 28 Februari 2025. Dan itu masih ada yang belum ditindaklanjuti juga ya. Betul. Maka dari itu kita mencanangkan metrik ini tadi. Karena kan terkadang suka kelupaan, Bu. Kalau yang di chapter kami itu Udah ditindaklanjuti atau belum? Betul. Gitu ya. Betul. Jadi dengan adanya dashboard ini kan bisa kelihatan sebetulnya. Yang bisa dapat akses itu siapa saja? Yang bisa dapat akses ini adalah masing-masing kepala unit dan dekan, Bu. Nanti, selain di tim SPI ya? betul. Oh, yang paling banyak itu Fakultas Syariah tuh. Coba lihat. Iya. Tapi ini sudah di TL, Bu. Sudah di TL 10. Ya. Jadi kebanyakan yang belum di TL kan itu adalah yang berupa bukti store. Kayak misal rekomendasi untuk mengembalikan kelebihan biaya fotokopi senilai berapa ke kas BLU. Nah, itu yang masih belum. Hasil dari SPI ini disampaikan ke Irjen atau cukup di SPI saja? Di ini yang jelas untuk laporan rektor, Bu, sebetulnya. Untuk laporan rektor, karena kan ini audit internal. Gitu.
Kalau dari Itjen biasanya kan ya apa namanya mereka. Nah, terus kan kita memprofile. Ya. Baik untuk, tapi yang untuk akses itu akses lihat saja ya, atau akses Ya, kalau yang bagian akses lihat saja. Kalau nggak yang bisa bagian akses. akses lihat saja. Kalau yang Enggak. akses Kalau yang editor akses hanya di editor hanya di tim SPI. takutnya nanti merubah Karena kan? takutnya nanti merubah kan, Bu. Ada enggak mitigasi resiko ketika itu waktu saya ada Habis. ya, sudah. Ya, sebetulnya di spreadsheet ada history version, Bu. Jadi nanti ada history yang merubah sebetulnya. Jadi Yang betul mengubah, bukan merubah, oh Mas. iya, yang saya mengubah. Ya, maksudnya ini kan bisa jadi untuk mitigasi resiko, misalnya ternyata sebenarnya belum ditindaklanjuti, ditindaklanjuti, itu kan ada kemungkinan itu juga kan. Nah, ya itu nanti untuk bisa ya, itu sudah cukup bagus, bisa dilanjutkan dan untuk pengembangan berikutnya. Baik. Terima kasih kepada Pak Mentor, terima kasih Bunda Aminah, Saudara Putu, kami apresiasi. Oke. Terima kasih Ibu Penguji yang sudah memberikan beberapa pertanyaannya untuk memberikan perbaikan-perbaikan di langkah selanjutnya. Dan untuk selanjutnya silakan ini Mas Taufan ya. Oke. Ya. Ya, silakan Mas Taufan, segera dipersiapkan presentasinya, diberikan waktu untuk presentasi maksimal 7 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya selama kurang lebih 1 bulan terakhir di KUA Manis Renggo. Pada aktualisasi ini Coba Mas diulang Mas, share screen-nya bisa nggak di sana? Gimana? Ya, laporan aktualisasi yang berjudul Efisiensi Pengelolaan Data Pengarsipan Nikah di KUA Manis Renggo Kabupaten Klaten. Saya mengidentifikasi ada 3 isu setidaknya. Yang pertama ada kurang efisiennya layanan pembuatan duplikat buku nikah di KUA Manis Renggo. Kemudian yang kedua kurangnya sosialisasi aturan nikah kepada masyarakat. Dan yang ketiga belum terselenggaranya program bimbing secara optimal atau bimbingan perkawinan secara optimal. Nah, dari 3 identifikasi isu ini, isu yang pertama merupakan isu yang krusial untuk segera dilakukan adanya pembahasan. Berkaitan dengan kurang efisiennya layanan pembuatan duplikat buku nikah di KUA Manis Renggo, ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah ketidakcermatan dalam pencarian data nikah secara manual. Jadi kalau di KUA itu ada layanan pembuatan duplikat buku nikah, itu kita harus prosesnya masih secara manual membuka akte nikah lama. Yang mana sampel yang saya pakai pada saat ini adalah tahun 1980, di mana kondisi fisik kertasnya sudah lusuh dan rentan rusak. Kemudian pada aktualisasi ini yang mengangkat tentang efisiensi arsip nikah dalam layanan pembuatan duplikat buku nikah, ini ke depan memang tidak hanya kegiatan selama aktualisasi latsar saja, tetapi
memang harapan saya menjadi program sampai di luar kegiatan latsar saja. Tapi di luar kegiatan latsar, program penginputan data nikah pada SIMKah Web juga terus dilakukan. Terkait dengan identifikasi isu yang sudah saya pilih berkaitan dengan kurang efisiennya layanan pembuatan duplikat buku nikah, saya membuat 5 kegiatan. Yang pertama, berkonsultasi dengan mentor. Kaitan dengan konsultasi mentor ini, saya berupaya untuk menggali informasi berkaitan dengan situasi kondisi pencatatan pernikahan terdahulu yang memang pada tahun-tahun 70-80-an kegiatan pencatatan pernikahan belum begitu dilakukan secara tertib dan sistematis. Kemudian kegiatan yang kedua, melakukan inventarisasi data nikah. Kegiatan yang merupakan bagaimana saya mencari bahan-bahan berkaitan dengan data berupa akte nikah yang akan saya input. Data yang saya input ini saya menggunakan platform dari Kementerian Agama, yaitu SIMKah, Sistem Informasi Manajemen Pernikahan, SIMKah Web. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah melakukan penginputan data nikah melalui SIMKah Web. Penginputan data nikah ini yang saya masukkan adalah data berupa akte nikah, yaitu data otentik yang dimiliki oleh KUA berkaitan dengan peristiwa pernikahan pada tahun 1980. Ini salah satu laman SIMKah Web yang saya pakai sebagai platform untuk melakukan penginputan data nikah. Kemudian saya tidak hanya sekedar melakukan penginputan data akte nikah saja, tetapi saya juga melakukan scan atau pemindaian dokumen akte nikah. Karena memang dokumen akte nikah ini merupakan dokumen yang sangat penting, maka juga dilatar belakangi oleh kondisi fisik kertas akte nikah sendiri yang sudah mulai lusuh dan rentan rusak. Maka saya selain melakukan penginputan data, juga melakukan pemindaian dokumen sebagai satu backup data agar KUA Manis Renggo memiliki base data pernikahan tahun 1980. Kemudian kegiatan yang kelima, saya melakukan evaluasi bersama operator dan pengadministrasi selaku user dalam mengoperasikan SIMKah Web. Untuk output material yang dari kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan ada 2. Yang pertama itu data berupa 247 pasang catin yang menikah di tahun 1980 yang sudah saya input ke dalam SIMKah Web. Kemudian yang kedua, output material yang kedua adalah Berapa tadi? Berapa? 247 pasang. 247. Kemudian yang kedua, dokumen berupa akte nikah yang sudah berbentuk softfile atau hasil skena. Kemudian terakhir, kendala dan solusi yang saya dapati selama penyelenggaraan latsar. Yang pertama, kegiatan yang pertama adalah dalam penginputan data nikah. Kendala yang saya dapati adalah berupa kesulitan dalam membaca data dan akte nikah, karena memang akte nikah di tahun 1980-an masih dilakukan penulisan melalui tulisan tangan, sehingga dalam pembacaan nama kemudian data diri catin itu memang agak susah. Nah, untuk solusinya saya bekerja sama dengan rekan kerja lain, rekan kerja sekantor, guna membantu membaca tulisan. Di mana tulisan-tulisan di akte nikah tahun-tahun 1980 memang masih menggunakan ejaan-ejaan lama, ejaan Jawa. Kasih ya. Kemudian kendala yang kedua pada kegiatan yang kedua yaitu dalam melakukan scan atau pemindaian dokumen terhadap akta nikah. Kendalanya adalah kondisi fisik kertas akta nikah yang sudah rapuh, mudah sobek dan berjamur. Ini memerlukan upaya ekstra dalam melakukan scan, karena kita harus berhati-hati jangan sampai akta nikah yang akan kita pelihara, akan kita jaga, kita simpan dalam bentuk softfile ini malah justru rusak ketika proses pemindaian. Kemudian untuk solusinya adalah terhadap fisik akte nikah yang sudah tidak mungkin dilakukan pemindaian melalui alat scanner, saya lakukan scan melalui perangkat HP, di mana perangkat HP scan-nya tidak secara fisik, tidak ada kontak fisik di situ. Berbeda dengan alat scanner
Di situ ada kontak fisik secara langsung dengan dokumen fisik akta nikah. Kemudian yang ketiga, saat evaluasi, di kegiatan evaluasi ini memang masih terbatas dilakukan oleh beberapa pegawai KUA terkhusus yang membidangi operator dan pengadministrasi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan presentasi siang hari ini. Saya akan menampilkan data. Ya, cukup Mas. Data nanti cukup dikasihkan linknya kepada Ibu penguji. Oke. Bisa linknya dikirim di chat Zoom biar nanti bisa diakses. Oh, Oke. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya dalam waktu maksimal 3 menit. Dipersilakan Bapak. Halo, mentornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu Aminah, terkait dengan penguatan apa yang telah dilaksanakan oleh Mas Taufan. Kami sangat mendukung sekali terkait dengan apa seminar yang telah dilakukan, yaitu dengan menginput data lama. Memang ini sangat mendukung sekali. Yang pertama yaitu karena layanan duplikat itu pencariannya terlalu lama jika mencari hanya dari buku fisik saja. Karena buku fisik itu pencariannya nanti berulang-ulang. Ketika nanti ada pencarian di tahun yang sama, maka akan mengulang dari awal lagi sampai akhir. Jadi ketika sudah diinput secara online atau secara web, itu nanti pencarian akan lebih mudah dan bisa melindungi dokumen dari kerusakan. Karena dokumen saat ini tahun-tahun yang lama itu sudah lapuk ataupun riskan untuk rusak ketika sering dibuka-buka dan terkena tangan orang. Dan mungkin kan tangannya tidak bersih atau kena minyak seperti itu, rawan untuk terkena kotoran dan bisa lebih cepat rusak. Kemudian juga dengan di-scan data tersebut juga bisa melindungi dokumen secara tidak langsung karena tidak sering dibuka-buka, jadi pencarian juga akan lebih mudah. Kemudian akan mempercepat pencarian data ketika ada masyarakat yang menginginkan untuk pencarian duplikat buku nikah. Demikian Ibu yang dapat kami sampaikan penguatannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mentor yang sudah berkenan memberikan penguatan dari aktualisasinya Mas Taufan Anggoro. Terima kasih sudah berkenan bergabung dengan kami Bapak. Seandainya masih ada Sama-sama Ibu. kesibukan dipersilahkan. Untuk selanjutnya kepada Terima kasih. Bunda penguji dipersilahkan dalam waktu maksimal 7 menit. Monggo Bunda. Oke, baik, terima kasih Bunda Aminah. Terima kasih kepada Bapak Mentor yang tadi telah memberikan penguatan, bimbingan, dan arahan dari Saudara Taufan Anggoro, Pak Abdurrahman Muhammad Bagri, matur suwun Bapak. Kami berikan apresiasi pada Saudara Taufan Anggoro yang tadi sudah membuat 247 itu pasang catin di tahun 1980 di Kecamatan Manis Renggo. Itu khusus tahun 1980 ya. Nggih. Semua di tahun 1980 sudah tuntas ya. Iya, sudah Nggih. sampai. Nggih. Ada rencana ke depan hanya khusus tahun 80 saja atau bagaimana? Tidak. Semua akte nikah yang ada di KUA Manis Renggo harus terinput semua di SIMKah. Kemudian karena SIMKah itu secara periodik itu terkadang ada updatean data, nanti biasanya kita download dulu di media Excel. Setelah itu pokoknya semua data akte nikah sebisa mungkin kita upayakan untuk terinput data di SIMKah sehingga kita mudah
dalam melayani masyarakat, khususnya dalam layanan pembuatan duplikat buku nikah. Kenapa yang dipilih tahun 80? Karena untuk yang tahun 1970 itu sudah ada, Bu. Oh, sudah ada. Sudah. CPNS juga yang bikin. Sebelumnya sudah, pegawai sebelumnya Oke, sudah, sebelumnya sudah. sudah. Nggih. 70 sampai 80 sudah. 70-an sudah, terus saya yang mulai dari 1980. 80. Nggih. Tapi 81 ke atas belum ya? Belum. Oke. Eh, saya kok tidak melihat ya di sini tahun 1980 dicantumkan, terus berapa jumlahnya di bab 3-nya. Oh, oke. Ya, Saya tambahkan nanti, Bu. ya, di bab 3 ditambahkan Nggih. eh ini yang diproses yang tahun berapa. Nggih. Kemudian eh, tahun 1980 247 dokumen gitu ya. Nggih. Eh, ini ditambahkan terus kenapa dipilih tahun tersebut. Oh, nggih, nggih. Oke. Ya, konsultasi dengan mentor, kemudian diskusi dengan rekan sejawat dan lain-lain. Oh, nggih, Bu. Ya. eh, Berarti ini sudah terlaksana 100% semua. Sudah Tinggal memang belum dimasukkan ini di tadi laporan, ya, laporan, nggih. yang diambil, tapi di belakang sini sudah ada datanya ya. Nggih, sampun. Ya. Terus yang di bab 5, nilai-nilai dasar PNS itu apa saja? Nilai-nilai. Berakhlaknya itu loh. Oh ya, berakhlak, Bu. Berakhlak. Akhlak apa aneka? Oh, yang aneka, yang aneka, nggih, aneka. Ini ASN ya. apa? Berakhlak Berakhlak ASN. apa aneka? Kalau yang PNS aneka. Yang berakhlak yang non PNS. Loh, piye toh Mas? Eh, Kok malah bingungi? atau yang berakhlak berarti. Lepasnya piye? Memang masih ada aneka. Oh, sudah enggak ada. Loh, piye toh? Karena kalau di panduan itu saya lihat analisis melalui dampak aneka begitu, Bu. Saya Itu googling di berarti aneka. dengan kopasnya tahun Tahun lama. 2021. Sekarang aneka itu ya wis diganti dengan berakhlak itu. Oh, oke. Perlu diulang ini kayaknya Bun ini. Gimana pun, ulang. Ngentek ke anggaran negara, Mas. Iya, padahal itu kegiatan-kegiatan Zoom-Zoomnya yang materi kebijakan kan juga sudah disampaikan kita berakhlak ya. Saya tak kasih PR nanti setelah ini selesai harus harus tahu apa itu berakhlak, menerangkan kepada kami ya. Nah, Oke. Ya, besok Oke. pagi ya Bun. oke. Nah, Berakhlak ngerti tak toh Mas Jenengan? Berakhlak itu apa? Berorientasi pelayanan, Terus, akuntabel, terus. terus lah berakhlak itu apa? core value ASN. Nilai dasar ASN ya. Nggih. Core value itu nama lainnya nilai dasar. Oh, nggih. Lah iya artinya core value itu kan Nilai. nilai. Nggih. Aja bingungi toh Mas. Ini di bab 5 Nggih. ini Oh, nggih, apa nggih. kegiatan ini dalam nilai dasar berupa aneka semua Bun. Oh, lah itu wis zaman bala itu Mas. Ganti ya. Nggih, nggih, ya. Nanti Saya diganti. ganti. Jadi Nggih. aneka itu ya yang sekarang ini, makanya kan Bu Aminah beberapa kali jenengan itu disetting untuk menjadi ASN kekinian dengan berakhlak, beda dengan yang lalu. Bu Aminah pernah bilang gitu enggak? Nggih, ya. Pernah bilang gitu enggak? Ya, pernah. Kayaknya pas ke belakang Bu. Jenengan itu disetting untuk menjadi ASN kekinian sesuai dengan tuntutan hari ini, bukan lagi aneka bala. Oh, iya, iya. Saya ganti nanti. Nggih, oke ini tadi saya temukan di laporan aktualisasinya nggih, diperbaiki bukan dilengkapi ini, diperbaiki. Kemudian yang bab 2-nya dilengkapi. Nggih, oke, gitu. Sama besok khusus besok pagi. Nggih. Nggih. Di tes sekarang mawon sisan Bun. Sekarang mawon. Oke. Sekalian aja sekarang Bun. Nggih, Jadi untuk silakan. menentukan lulus tidaknya. Ya silakan. Core values berakhlak nggak buka laptop. Waktu saya ngecek yang panduan, Bu, saya setahu saya panduannya
Nurunnya di panduan Latsar itu kalau nggak salah. Panduan Latsar. Ini Bu, mohon maaf. Sebentar, coba. Amin. Ini loh, Ini panduan dari mana? yang di-share dari panitia. Panduan yang mana? Oke, nggak apa-apa ini nanti kita ini kan. Coba, Kita, coba Panduannya saya. di situ Bu. Aneka Oke. mas saya googling. nggak apa-apa ini biar Panduan. biar paham juga. Nanti kan bisa. Halaman berapa yang bilang tentang aneka, Mas, panduannya? Halaman berapa? Oke, saya anu ke panitia sekalian ya. Oke. Aneka. Aneka. Ya, oke Mas. Amin. Bisa Kamu tak foto Bu. diatur ke sama Bunda Uun, Sudah. berakhlak itu apa? Nah, Ayo, cepetan, ini beneran ini. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kooperatif, kerjasama. Ayo, Kompeten, ya terus. dan terus. harmonis, loyal, adaptif, Heeh. berakhlaka terakhir ki Apa? Apa terakhir? tadi lali. Kok lali wae, kolab iki. Oh, Apa terakhirnya? Yang belakang nggak boleh anu loh. Apa? kolaborasi, kolaborasi, Enggak, ayo. Terakhirnya apa? Terakhir apa? Sik mantep yang jawab itu. kolaborasi ya, Oh ya, kolaborasi. Kooperatif. Oh, kolaboratif. Iya, oke, cukup Mas. Ya, oke Mas Taufan. Oke, oke, untuk berikutnya Mbak Vina. Gimana nih aneh-aneh kok? Oh iya, ini di bagian penutup masih ada aneka. Ini sudah saya infokan. Nih, deh. Nggih. Nggih. Oke, segera dipersiapkan. Ya, untuk seminar laporan aktualisasi Mbak Vina Hairunisa SS dipersilakan. Mungkin bisa dibantu, monggo. Oh, ini. Pakai Zoom aja enggak apa-apa, Mbak? Pakai Zoom aja enggak apa-apa? Oke, oke, mudah-mudahan bisa dua-duanya. Ya, bisa itu. Awas itu mingklik-mingklik anu nih, Mbak. Mingklik-mingklik iki apa bahasa Indonesia nih? Oke, silakan segera share screen. Oh.
Tidak apa? Coba mungkin yang punya laptop bisa membantu, yang tadi sudah punya pengalaman di depan. Kenapa? Someone else is sharing. Oh, stop share dulu. Yang tadi belum stop share berarti. Yang barusan maju tadi. Ini siapa yang memang ini ada yang wes jangan anak kekinian kok yo kayak Pak D. Monggo, silakan share screen. Oke, dipersilakan 7 menit dari sekarang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil aktualisasi pelaksanaan PPNS selama kurang lebih 50 hari ini. Judul aktualisasi saya adalah pemanfaatan virtual untuk meningkatkan interaktivitas pembelajaran bahasa Arab kelas 10. Untuk latar belakang latar belakang kenapa saya memilih judul ini karena pertama pembelajaran bahasa Arab yang klasikal itu cenderung monoton sehingga nanti bisa menyebabkan minat siswa untuk belajar menjadi rendah. Kemudian bahasa Arab tidak jarang dianggap sulit karena aksara dan struktur yang sulit. Selanjutnya struktur perlu strategi yang kreatif atau adaptif juga sesuai dengan digital sekarang. Kemudian solusi dari aktualisasi ini, saya mengharapkan solusi wall itu nanti menjadi game interaktif karena bisa berupa kuis, menjodohkan ataupun kartu kilat. Adapun tujuan dari aktualisasi ini adalah pertama mengoptimalkan teknologi pembelajaran digital, kemudian meningkatkan interaktivitas dan motivasi siswa, selanjutnya mengimplementasikan nilai ASN berangka dan mendukung terwujudnya Smart ASN dan Smart Governance. Langkah-langkah atau kegiatan yang dalam pelaksanaan aktualisasi ini ada 7 kegiatan. Yang pertama analisis kebutuhan dan perencanaan ini saya lakukan pada minggu pertama. Kemudian kegiatan kedua yaitu pengembangan media interaktif tahap 1. Ini saya lakukan pada minggu kedua. Kemudian kegiatan ketiga pengembangan media interaktif tahap kedua. Selanjutnya yang keempat dan kelima adalah inti yaitu implementasi di kelas secara individu pada minggu keempat. Kemudian pada kegiatan 5 implementasi di kelas secara berkelompok pada minggu kelima. Selanjutnya kegiatan keenam adalah evaluasi dan umpan balik pada minggu kelima. Selanjutnya kegiatan ketujuh adalah keberlanjutan dokumentasi dan laporan akhir pada minggu kelima juga. Intinya pada aktualisasi ini saya mengimplementasikan protokol di kelas 10 dengan cara berkelompok, siswa berkelompok ataupun secara individu. Selanjutnya saya ingin menampilkan video pelaksanaan aktualisasi saya. Izin share sebentar, Ibu.
Video ini menampilkan pelaksanaan aktualisasi di MAN 1 Kebumen pada tanggal 4 Agustus sampai 13 September 2025. Inti kegiatan aktualisasi ini adalah pemanfaatan WordWall dalam pembelajaran bahasa Arab. Program aktualisasi ini bertujuan untuk meningkatkan interaktivitas pembelajaran melalui media game platform WordWall sehingga siswa lebih termotivasi dalam belajar. Kegiatan pertama adalah analisis kebutuhan dan perencanaan. Langkah yang paling pertama adalah dimulai dengan bimbingan bersama mentor untuk menentukan arah kegiatan. Kemudian dilakukan survei kepemilikan perangkat siswa. Hasilnya, semua siswa memiliki HP pribadi sehingga WordWall bisa digunakan tanpa kendala. Tahap ini ditutup dengan pemilihan materi bahasa Arab sesuai kurikulum. Output berupa catatan hasil survei dan daftar materi yang siap dikembangkan. Tahap ini ditutup. Kegiatan kedua dan ketiga adalah pengembangan media interaktif. Pada tahap kedua, saya mulai mendesain WordWall dalam bentuk quiz, matching pairs, dan open the books. Materi dilengkapi dengan teks Arab, arti, dan audio agar siswa lebih mudah memahami materi. Terima kasih. Sekian presentasi saya. Oke, terima kasih presentasinya Mbak Vina. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya dalam waktu maksimal 3 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk penguji warahmatullahi dan wabarakatuh. panitia Laksar di BDK Semarang. Terima kasih Mbak Vina yang sudah memaparkan. Ini program aplikasi ini menarik bagi saya. Saya sudah langsung melihat hasil karyanya, bagaimana aplikasinya, kecepatannya. Memang ini mirip game. Tetapi saya menggarisbawahi program ini luar biasa itu adalah ini sangat tepat jika digunakan untuk bahasa asing. Jadi mungkin gambaran saya jika ini sukses, pembuatannya nggak sulit, mungkin seluruh pelajaran bahasa asing di MAN 1 kita menggunakan ini, terutama untuk mengenalkan kosakata. Itu menarik. Jadi menarik perhatian siswa, anak jadi semangat, sangat interaktif dan menyenangkan. Gitu. Jadi ada gambar, kemudian ada tag, ada. Terus juga kami di Kebumen ini kan mengikuti Kedu, ini kalau ada tes bahasa Arab itu ada namanya listening comprehension kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau di bahasa Arab namanya fahmul masmu. Jadi ada ucapan, ada gambar, ada perkataan dan lain-lain, dan nanti anak mendengarkan seperti listening dalam bahasa Inggris ketika UN dulu. Dulu saya pernah mengalami pengalaman semacam ini ketika kuliah itu ada guru. Kami orang pesantren ketika pertama-tama mendengar pelajaran bahasa Arab itu kayaknya sangat ideal, tetapi ada guru yang sangat sederhana, membuat kartu, menampilkan, ternyata seluruh mahasiswa itu sangat aktif semua ikut, orang yang malas pun sama-sama ikut, jadi mereka tidak bisa melepas pandangan dari gambar karena waktunya hanya dibatasi beberapa detik. Jadi intinya pada kesempatan ini saya sangat mendukung, saya sangat senang, bahkan saya ingin mengajak semua guru bahasa asing, bukan hanya bahasa Arab. Di MAN 1 selain bahasa Arab ada bahasa Inggris, ada bahasa Inggris, ada bahasa Jepang. Jadi tentu untuk pemula, untuk bahasa Arab ini kan banyak sekali yang mereka lulusan SMP tentu belum mengenal. Nah, mengenal kosakata itu aplikasi ini menarik. Jadi membuat orang semangat dan interaktif. Oleh karena itu saya kepimpinan MAN 1 Kebumen sangat senang dan sangat mendukung ini, dan nanti bisa dikembangkan lebih jauh untuk seluruh bahasa asing yang ada di MAN 1 Kebumen. Saya kira itu, saya sangat bangga, dan ini Mbak Vina ini nggak tahu pekerjaannya kayak apa, lemburnya buat gambar-gambar aplikasi itu saya sudah coba sendiri, menarik sekali.
Saya kira itu. Terima kasih Ibu Penguji dan Ibu Panitia. Itu komentar dari saya. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wahid selaku mentor yang sudah memberikan penguatan untuk aktualisasinya Mbak Vina. Untuk selanjutnya waktu saya berikan kepada Bunda Penguji, dipersilakan dalam waktu maksimal 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bunda Aminah. Terima kasih Pak Wahid Atib Mansatu Kebumen yang tadi telah memberikan penguatan luar biasa. Eh, iya, memang pembelajaran bahasa Arab ini ya Pak, butuh metode yang baru atau bukan ini kalau mengikuti yang tadi Bapak sampaikan berarti ini metode lama yang dulu pernah dipakai tapi pakai aplikasi gitu ya. Dan ini juga bisa meningkatkan minat siswa. Sebelum saya tanyakan lebih lanjut, Saudari Vina ini guru bahasa Arab ya. Ya, Ibu. Izin sedikit ya, tafadhol tatakalam fil lughah Arabiyah li tashrah hadhil maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak di ada Mbak? Mbak, divideokan Mbak. Divideokan tapi Uridu an kelihatan uqaddim zoomnya juga. Ya, dari agak depan sana. So, Ini tak ulang dulu pertanyaan. ya. Salatina Hadisa, tafadhol takallamu bil Arabiyah nashrah hadhihi maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Mbak, mic-nya. Ya. Uridu an uqaddim takdir an qiyam al-mihnat al-asasiyah li muwazzif ad-dawlah fil madaniyyin li mu'allim al-lughah al-arabiyyah. Ladayya mawdu' istikhdam wal-dhawl لزيادة التعامل لتعلم اللغة العربية والصف العاشر في المدرسة الثانوية الحكومية واحد كرومين. بهذا التطبيق عندنا 7 أعمال. أولا البحث عن kebutuhan dan kesenangan. زيادة الميديا التعامل. ورابعا التطبيق في الصف العاشر نفسيا. وخامسا التطبيق بالفرقة. وأخيرا evaluasi. Ya. Wah, atau Oke. Ya, ya ini tentu karena bahasa Arab itu kan pembiasaan ya, bahasa pembiasaan sebagai guru bahasa Arab mungkin tidak hanya pada metode tapi juga contoh di ini untuk pengembangan lagi ya. Ya. Secara garis besar untuk rancangan laporan aktualisasinya sudah pelaksanaan sudah 100% semua. Untuk rekomendasi tambahkan rekomendasi karena ini bahasa Arab perlu pengulangan-pengulangan ya untuk interaktivitas pembelajaran bahasa Arab dengan bahasa Arabnya itu. baik. Oke, Oke, sudah bagus. Terima kasih. Kami kembalikan ke Bunda Aminah. Ye. Terima kasih Bunda Uun yang sudah memberikan beberapa pertanyaan untuk implementasi aktualisasinya Mbak Vina. Ya, oke, cukup untuk seminar laporan aktualisasinya atas nama Mbak Vina. Silakan kembali ke tempat duduk dan dipersilakan untuk berikutnya peserta atas nama Mbak Winda Hastuti. Dipersilakan.
saya hubungi mentor untuk bergabung ke breakout Iya, room. Beliau sudah menunggu. oke. Ya. Udah pernah tadi bunyi. Oke. Diskusi. Anu dulu Nah, ini. nanti kita sholat sholat terus langsung ke sini lagi atau pripun? Nanti aja, sholatnya nanti. Berarti nanti. Oke, karena ini tinggal satu lagi habis ini. Iya. Oke. Mentornya yang satu juga sekalian masuk ke Zoom ya. Sudah masuk belum? Oke. Nek belum masuk ganti yang sudah siap aja. Iya, untuk menghemat waktu. Bisa saya mulai sekarang, Bu? Mana? Bisa saya mulai sekarang? Sudah masuk? Sudah. Sudah? Sudah bergabung. Oke. Kalau sudah Bu masuk Harti belum? Ningsih sudah bergabung, Bu. Sudah bergabung di room ini? Sudah masuk breakout room. Breakout room. Oke. Ya. Silakan bisa dimulai untuk dipresentasikan maksimal dalam waktu 7 menit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Aminah selaku coach, Ibu Siti Nurmauna selaku penguji, dan Ibu Harti Ningsih selaku saya. Dan please take my actualization program in English. Okay. My actualization entitled Improving Vocabulary Mastery through Kota Praktis Method in MAN 2 Jakarta. Kota Praktis is an acronym of KO, is and then PA is kata or vocabulary itself, and then practice or praktik in bahasa Indonesia, this is repetisi or pengulangan. Why I choose this issue as my core issue? Because it is related to my main task and function as an English teacher in MAN 2 Jakarta. And also there are some problems in the vocabulary mastery of the students in class 8 and 10G. They are unable to comprehend the text, and also they found that English is difficult because they do not master the vocabulary in proper way. And then I have 5 steps. The first step is consulting with the mentor or mentoree. I consult the issue with the mentor so that they can give me advice. And then second is designing the material. After that, preparing for the content. I choose the content that is suitable with the topic that's sport and health. And then implementing the method. After that, the last is conducting the process. Here we can together see the first step is mentoring. I have 5 issues that need to consult with the mentor, and then from this activity, I can find the core or the main issue. After that, the second step is designing the material. The second step is designing the material. I choose 5 sources. The first is work in progress book from Kemdikbud, Cambridge Student Book, Pixit Book, and Mentimeter and Background for the digital touch in this actualization.
And then the first step is preparing the content. I choose the proper content from the sources to meet the students' need. And then the fourth activity is implementing the quota practice method. There was an obstacle when I implement the method that's related to put edit, so that I had to change the schedule. And then the benefit of implementing the method is make the students easier to master the vocabulary because they already know the context. And then they also can easier to comprehend the text, to answer the question, to communicate with the students and the teacher. The conclusion is, after implementing the quota practice method, the scores are increasing, as we all can see on the table. The highest score before I implement the method is 76, and after that, they reach the highest score in 88. And the lowest score is 64, and after I implement the method, it became 76. And also, it can increase the average of the score from 70.70 to 81.88. So that we can conclude that this method is the solution for the problem of vocabulary mastery for the students in class HG of Manis 2021. I think that's enough for me. Thank you for the chance given to me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Mbak Winda yang sudah mempresentasikan laporan aktualisasinya. Dipersilakan untuk selanjutnya kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatannya dalam waktu maksimal 3 menit. Dipersilakan, Ibu. Sudah ada di room ini? Sudah ada di room belum, Mbak? Belum ada di sini. Sudah ada belum? Sebentar, Ibu. Tadi sudah masuk. Oke, kalau gitu dibalik biar Bunda penguji dulu yang menyampaikan. Sekarang silakan dihubungi untuk segera bergabung di room 4. Baik, terima kasih Bunda Arman. Apresiasi kepada saudari Winda yang telah mempresentasikan dengan baik dan bagus in English sebagai calon guru di pertama ya. Ingat ya, calon semuanya ya. Oke, kami apresiasi. Terima kasih Bu Hatimsi selaku member dari saudari Winda. Tadi presentasinya sudah dilakukan dan tadi cukup bagus menggunakan bahasa Inggris. Dari yang disampaikan nanti kami menangkap ada beberapa masukan. Yang pertama, di laporan aktualisasinya ya, laporan dan bukti dukung hasil yang ini masih terbatas. Ya, terima kasih ya dimasukkan di lampiran. Kemudian yang kedua, halaman judul diperbaiki, sudah saya tuliskan. Yang ketiga, konklusi atau hasil antara pre-test dengan post-test itu juga agar disajikan narasi sederhananya. Jadi seberapa kelihatan, ini kan di sini ada, tapi di situ tidak ada. Ya, tidak ada di situ, jadi kan saya.
gitu kan. Nanti rencana jelek ini kan dikasih di perusahaan. Nah, kalau yang ikuti ini saya kita lihat ya, hanya membaca di sana nanti bisa baca peningkatan dari 64 menjadi 76 menjadi 80. Ya, ada peningkatan yang cukup signifikan di perkembangan metode ini. Bisa dilanjutkan juga dengan penggunaan metode-metode yang lain yang dirasakan untuk meningkatkan minat bahasa ini. Terima kasih, tetap semangat dan melakukan aktualisasi ini sampaikan apresiasi. Selanjutnya kami serahkan kepada Bunda Atma. Oke, terima kasih Bunda Uun yang sudah memberikan pertanyaan dan juga saran perbaikan. Monggo segera ditindaklanjuti, dilakukan perbaikannya, nggih, Mbak Winda. Mohon maaf Bunda Hartiningsih tadi dibalik Bunda penguji dulu karena tadi Bunda belum masuk di room J. Berikutnya di ruang tunggu tadi Bunda Hartiningsih selaku mentor untuk memberikan penguatannya dalam waktu maksimal 3 menit Bunda, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Ibu Penguji, Ibu Siti Nur Mauna, yang kami hormati Ibu Aminah dari PDK Semarang, dan yang baru dapat kesempatan ujian ini ya dari CPNS Ibu Winda Hastuti, berkaitan dengan aktualisasi yang sudah dilakukan oleh Bu Winda, khususnya dalam bahasa Inggris. Ini beberapa kali, sudah 6 kali kami mentoring, kami sharing, dan kemudian kami dampingi dengan dari awal mulai pengajuan judul sampai akhirnya kemudian eksekusi ataupun pelaksanaan aktualisasi. Dari awal kami sangat support sekali karena di MAN 2 Yogyakarta ini, Ibu, ini ada jurusan bahasa. Jadi kami sebelum ada kurikulum merdeka kemudian dihilangkan penjurusan, itu sebelumnya kami sudah ada yang namanya jurusan bahasa Indonesia, jurusan program bahasa, yang memang salah satu bahasa yang menjadi tambahan selain bahasa Indonesia ada bahasa Inggris, bahasa Arab tentunya, kemudian bahasa Jerman dan bahasa Jerman dan bahasa Jepang, Bapak. Nah, kemudian di era seperti sekarang ini, di mana era keterbukaan, globalisasi, dan sebagainya, maka penguasaan bahasa bagi anak-anak itu menjadi sangat penting. Apalagi MAN 2 Yogyakarta ini posisinya berada di pusat kota, di dekat dengan titik nol kota Yogyakarta. Tentu harapannya anak-anak di MAN 2 Yogyakarta itu punya penguasaan bahasa asing yang kuat. Salah satunya tentu bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Cuman problematikanya adalah anak-anak kurang punya penguasaan baik itu di dalam speakingnya dan sebagainya, yang kemudian setelah dianalisis itu karena salah satunya adalah minimnya perbendaharaan kata dari anak-anak yang mengakibatkan mereka sulit sekali untuk kemudian bisa bagus dalam hal penggunaan bahasa Inggris. Meskipun kemudian kita sudah punya, salah satunya kita juga menguatkan program penguasaan bahasa Inggris ini dengan adanya eskul yang disebut dengan English Club. Nah, itu kami juga punya, itu kita laksanakan di hari Sabtu sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di MAN 2 Yogyakarta. Nah, kemudian ketika Bu Winda memiliki program rancangan aktualisasi dalam rangka untuk pemerkaya perbendaharaan kata bahasa Inggris, maka kami sambut dengan baik, dan ini menjadi satu best practice, salah satu strategi terbaik untuk anak-anak kami di dalam upaya memperlancar penggunaan bahasa Inggris dengan dimulai dengan memperbanyak kosakata bahasa Inggris atau vocab bahasa Inggris. Dan alhamdulillah kelas yang kemudian dijadikan sebagai tempat aktualisasi, rencana aktualisasi, implementasi aktualisasi di Bu Winda, setiap selesai mempraktekkan, mengimplementasi di lapangan, kemudian kita diskusikan, dan ternyata progresnya luar biasa. Ternyata tidak hanya progres di
secara penilaian akademis ya dalam bentuk pretest dan kemudian posttestnya terjadi peningkatan, tetapi yang apa namanya ya, yang mengesankan dan membanggakan ya dengan tes prestis ini adalah antusias anak untuk kemudian dia tertarik untuk menguasai bahasa Inggris, dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang tertarik untuk ikut English Club. Dan kebetulan English Club ini diampu salah satunya oleh Bu Winda ini, yang kapasitasnya itu kita kuotanya hanya 30 anak, sekarang sudah membludak bahkan 2 kali lipat, sehingga kemudian kita berpikir untuk mencari pendamping ataupun guru eskul tambahan. Selain matur sembah nuwun Bunda, cekap nggih. mekaten Bu Aminah, nggih Nggih, matur nuwun matur sangat. sembah nuwun Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Bunda Hartiningsih dan juga sudah berkenan menyempatkan di tengah kesibukan. Nggih, monggo menawi badhe lajeng aktivitas berikutnya Bunda. Terima kasih Nggih, Mbak matur Winda. nuwun. Nggih, silakan kembali ke tempat duduk semula. Dipersilakan untuk peserta terakhir Mas Yandri Kusumawijaya. Silakan. Oke, sama-sama Mbak. Terus ya, maksudnya biar nggak berat, nggak perlu untuk ujian. Aneh. Kelasnya. Apa? Wis. Menang. Assalamualaikum. Dipersilakan kepada Mas Yandri Kusmawijaya untuk mempresentasikan laporan aktualisasinya dalam waktu maksimal 7 menit dari sekarang. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Ibu Siti Nurul Maula selaku penguji, kemudian Ibu Siti Aminah selaku pendidik, dan Bapak Imam Syamrul selaku mentor, izinkan saya untuk menyampaikan paparan dari laporan aktualisasi saya, yakni yang berjudul pemanfaatan aplikasi WhatsApp dalam partisipasi dan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran PKN di Universitas Jakarta. Yang pertama, latar belakang ini adalah sesuai dengan peraturan undang-undang tentang sejarah, tentang pelatihan PNS. Pelatihan ini tujuan untuk PNS yang memiliki karakter berakhlak, berorientasi pelayanan atau kompeten kolaboratif tim profesional. Kemudian deskripsi organisasi dari MTS 8 Bantul ini adalah MTS yang berada di wilayah Kabupaten Bantul, dan kebetulan wilayahnya ada di pegunungan di puncak, sehingga itu yang melatar belakangi saya untuk di mana untuk akses ke teknologi yang terbarukan itu masih sangat terbatas, sehingga saya mungkin kalau di kota ini sudah hal yang biasa, tapi kalau diterapkan di MTS 8 Bantul masih cukup fresh gitu. Kemudian saya menunjukkan tentang matriks dari pelaksanaan kualifikasi saya. Yang pertama adalah
yang pertama yaitu adalah kegiatannya adalah yang pertama adalah penyusunan modul ajar berbasis workflow, di mana nanti di dalam kegiatannya kita menentukan pokok bahasan atau materi pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian baru kita menyusun modul ajar yang terintegrasi tentunya dengan workflow. Kemudian yang kedua yaitu adalah pembuatan bahan ajar interaktif di workflow, di mana saya mendesain soal atau aktivitas di workflow tersebut, kemudian memasukkan aktivitas soal-soal tersebut ke platform workflow-nya. Kemudian yang ketiga yakni adalah uji coba. Jadi saya melakukan uji coba teknis bagaimana masuk kelas 7 yang saya ujikan. Jadi mungkin beberapa masih belum terlalu familiar dengan platform tersebut, juga belum terlalu familiar dengan gadget yang anak-anak pakai untuk pembelajaran. Melakukan uji coba teknis, dan kemudian yang kedua kita mengevaluasi kelancaran dan penggunaan media, baik berupa akses karena wilayahnya ada di puncak, jadi kadang aksesnya suka terkendala sinyal, kemudian juga tampilan serta fungsi. Setelah uji coba dilakukan, baru kita melakukan implementasi pembelajaran dengan workflow, dengan pertama menyampaikan materi sesuai modul ajar, kemudian menggunakan platform workflow tersebut sebagai aktivitas dalam pembelajaran siswa. Yang kemudian setelah pembelajaran selesai, kita melakukan observasi atas partisipasi dan motivasi siswa dengan menyertakan angket motivasi kepada siswa. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu adalah refleksi dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama kita menganalisis hasil observasi dan angket yang sudah kita berikan, kemudian kita menyusun catatan refleksi bagaimana kelebihan atau kekurangan dari pembelajaran yang sudah kita terapkan. Dan yang terakhir yaitu adalah penyusunan laporan aktualisasi, di mana kita mengkompilasi data dan hasil kegiatan, kemudian menyusun laporan dan menyampaikan kepada mentor atau pemimpin. Ada beberapa kendala dan antisipasinya. Pertama yaitu kendala siswa yang kurang familiar menggunakan platform tersebut, platform workflow ini. Kemudian yang kedua yakni sebagian siswa justru menggunakan gadget ini kadang untuk melakukan di luar pembelajaran workflow. Kemudian yang ketiga adalah tidak membawa perangkat pembelajaran, mungkin ada keterbatasan. Kemudian yang terakhir yaitu terbatasnya waktu dalam jam pembelajaran. Untuk selanjutnya penutup yakni setelah kita sebar angket, ada angket skala itu ya, jadi ada tidak setuju, kurang setuju, cukup dan sangat setuju. Sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Diperoleh bahwa hasilnya ada sekitar 80% anak-anak merasa termotivasi dengan pembelajaran tersebut. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan diperoleh temuan bahwa penerapan media workflow tersebut mampu memberikan kontribusi yang dirasa cukup signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPK, di mana siswa menunjukkan keterlibatan yang lebih tinggi baik dari partisipasi aktif, semangat maupun motivasi belajar. Kemudian rekomendasinya berdasarkan hasil aktualisasi agar pemanfaatan media workflow ini terus dipertahankan dan dikembangkan secara berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran. Itu sepertinya baterai habis. Ya, cukup. Sepertinya baterai Oke. habis. Monggo untuk berikutnya dipersilakan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatannya. Dipersilakan dalam waktu maksimal 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah, Bu Punguci, Bu Siti Nur Maumunah, dan peserta kami Mas Yanri,
Sebelum kami memberikan komentar, tanggapan, dan sebagainya, mohon maaf, ini terkait dengan visualisasi. Tampaknya dari perangkat kami sedikit terhalang. Namun demikian, yang terpenting adalah bahwa suara kami bisa terdengar, terrespon dari Semarang, Bu. Apakah terdengar dengan baik suara kami, Bu Aminah? Bu, Inje Bapak. sakit nggih? Bisa nje, Oke, monggo nggih, Pak. nyuwun pangapunten, kait videonya ada sedikit kendala. Nje. Nggih, baik. Terkait dengan yang disampaikan peserta latsar kami, Mas Yanri dari MTS Negeri 8 Bantul, bahwa ini adalah salah satu cara, salah satu metode dalam pendekatan pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan work itu sendiri, yang memang untuk saat ini, kalau kemudian memang ini cara ini diberikan untuk anak-anak generasi sekarang, ya memang itu lebih cenderung, yang lebih pas, lebih cocok. Karena memang generasi-generasi anak-anak saat ini dunianya di dunia yang seperti itu. Maka kemarin kami pun juga memberikan dukungan untuk bagaimana teknis cara ini kemudian dikembangkan, tidak hanya di mapel PKN yang itu disampaikan Mas Yanri, tetapi bukan tidak mungkin untuk nanti kemudian Bapak Ibu yang lain yang mengajar di mapel lain pun untuk kemudian bisa ikut ambil bagian untuk menggunakan dengan teknik yang seperti itu. Karena berharap dengan teknis data cara yang memang disukai, digemari anak-anak karena memang cocok dengan dunianya, itu harapan KBM bisa berlangsung dengan baik, dan tentu harapannya nanti kalau KBM sudah berjalan berlangsung dengan baik, hasilnya pun juga akan mengikutinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf saya sedikit mengomentar yang sedikit berbeda. Ini yang ditampilkan peserta kami, apa namanya, layoutnya, presentasinya, kenapa tampilannya tidak begitu, apa ya, tidak begitu menarik loh. Tampilannya cuma begitu, kemarin tidak disampaikan kepada kami kalau yang mau ditampilkan cuma tulisan-tulisan seperti Iya. itu, Bu. Dan mohon maaf, ini saya juga urusan cuti, jadi kami sudah mungkin sekitar 10 sampai 15 hari di luar kota, bahkan di luar negeri. Coba. Jadi barusan kemarin saya hari Selasa itu pun langsung ketemu dan katanya mau ujian latsar ke Semarang. Jadi mohon maaf kami tidak bisa membekali banyak apa yang kemudian harus ditampilkan di layar ketika harus presentasi. Ini ya memang sekali lagi kalau untuk dengan presentasi dengan cara seperti ini, mohon maaf, saya mengatakan wah ini kurang pas sebetulnya, kok tulisan-tulisannya juga kurang ya, kurang interest begitu. Tapi bagaimanapun juga, di belakang sudah ada sedikit penjelasan yang harapannya turut bisa memberikan penjelasan yang lebih. Tapi dukungan dari visualnya yang memang kurang, mohon maaf mungkin seperti itu, karena memang kami tidak bisa mendampingi secara langsung di akhir-akhir masa di madrasah kami. Mungkin itu saja. Bu Siti Nurmaimunah, Bu Siti, Bu Aminah yang ada di BDK, nggih, dan Yon Pangapunten sekali lagi. Ini visualisasi kami terkendala, dan kemudian kemarin kami juga tidak bisa memberikan dukungan yang semaksimalnya. Berharap eh, yang disampaikan Mas Yanri nanti bisa dikembangkan dan bisa disosialisasi kepada Bapak Ibu guru yang lain, tidak hanya di mapel PKN saja. Mungkin itu yang kami sampaikan. Oke. Terima kasih Bu Aminah, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Imam atas support dan penguatannya dari implementasi aktualisasinya Mas Yandri. Dan untuk selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bunda penguji, dipersilakan dalam waktu maksimal 7 menit. Dipersilakan Bunda.
Terima kasih. Kami sampaikan Bu Aminah, ini terakhir sudah ditelepon sama Pak Toha. Nggih. Terima kasih Pak Imam Syamroni. Baru Nggih. tindak umroh Bapak. Iya, barusan kemarin Senin pulang, Bu. Alhamdulillah. Mohon doaanipun nggih Bapak. Ya, Semoga doa kami terbaik untuk kita semuanya. Amin ya Amin. rabbal alamin. Kami keluarga, khususnya kami keluarga besar Pendidikan Keagamaan Semarang diberikan kekuatan lahir batin dan untuk mengemban amanah ini, karena ini yang paling banyak CPNS Indonesia Pak. Kita penyelenggaraan Latsar ini luar biasa, teman-teman Widya Iswara, rekan-rekan kami yang luar biasa Nggih, nggih. membersamai mengawal peserta SAR full maraton zoom gitu. Nggih, nggih. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan semuanya hingga akhir Amin. jadwal nanti, Bu. Nggih. Amin ya rabbal. Dan keberkahan juga. Nggih, semoga berkah untuk kita semuanya. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak atas bimbingan, atas penguatan dan arahannya luar biasa. Meskipun di luar negeri juga masih memantau Saudara Yandri. Dan tadi ya memang benar ya Bapak sampaikan, memang sudah dilaksanakan, tapi untuk tampilan presentasinya yang agak kurang menarik sedikit gitu ya. Ya nanti bisa belajar untuk bikin desain PowerPoint-nya ya Mas, untuk presentasinya biar lebih menarik. Termasuk juga kan guru kan juga nanti di proses pembelajaran di depan peserta didik kan juga bisa pakai itu. Ini bagian dari upaya pengembangan kompetensi ASN yang perlu untuk tetap selalu kita lakukan dalam upaya kita sebagai ASN pembelajar yang tetap mengasah kemampuan, tetap mengasah kompetensi kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Oke, kemudian untuk laporan aktualisasi ini dari Saudara Yandri secara keseluruhan, secara garis besar, ini kegiatan-kegiatan, tahapan-tahapan kegiatannya sudah dilaksanakan. Kami cek tadi juga di sininya juga sudah di termasuk sampai ke hasil akhir. Nah, ini Angka dan mungkin yang seterusnya. mungkin yang nanti akan perlu penambahan wawasan di pengembangan dan rekomendasi kegiatan ini agar tetap dilakukan, ya, agar tetap dilakukan untuk penulisan dan lain sebagainya sudah cukup. Untuk laporan tadi sudah secara keseluruhan 100% telah dilaksanakan. Dan tinggal apa ini yang belum ada, ini yang belum saya lihat, daftar pustakanya enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Nggih. Nggih, dilengkapi mungkin ke Telingshot ya. Kemudian untuk yang paling intinya menurut kami adalah bahwa pemanfaatan aplikasi WordWall ataupun aplikasi apapun yang lain ini adalah sebuah upaya ikhtiar untuk penggunaan media, penggunaan alat bantu yang bisa dilakukan untuk mendorong atau meningkatkan proses belajar mengajar pada siswa. Dan tentunya ini perlu untuk selalu dikembangkan, dilaksanakan ke depan agar proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan peserta didik yang luar biasa. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Mentor, Pak Imam Syamroni, dan selamat kepada Saudara Yandri dan juga seluruh peserta pada kelompok angkatan 3, kelompok 2, kelompok 4 ya. 4, ya. Angkatan 3 kelompok 4 yang telah selesai semua di bawah coaching dari Bunda Aminah yang luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya. Terima Amin, kasih. amin. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kita akhiri seminar pada siang hari ini. Kita akhiri semuanya dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Mbak, ini siapa yang merekam, Mbak? Oke. Mohon izin keluar nggih Bu Ami. J.